Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah. Ketidakseimbangan relasi pusat adalah kondisi ketika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berjalan secara adil, setara, atau proporsional. Artinya, pemerintah pusat memiliki kekuasaan dan kendali yang terlalu besar, sementara daerah memiliki ruang yang sangat terbatas untuk mengatur urusan sendiri. Ciri-cirinya, yang pertama, pusat terlalu dominan dalam membuat keputusan, bahkan untuk hal-hal yang lebih dipahami oleh daerah. 2. Kewenangan daerah dibatasi sehingga daerah tidak bisa bebas mengelola pemerintahan atau sumber dayanya. Ketiga, pembagian anggaran tidak adil. Daerah mendapatkan sedikit dana meskipun kontribusinya besar. Keempat, kebijakan pusat tidak sesuai dengan kondisi daerah karena setiap daerah punya kebutuhan berbeda. Akibatnya, daerah merasa terpinggirkan, muncul ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat, potensi konflik antara pusat dan daerah meningkat. Singkatnya, ketidakseimbangan relasi pusat adalah kondisi ketika pemerintah pusat terlalu menguasai sementara daerah tidak mendapatkan porsi kewenangan yang seharusnya mereka miliki. Ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah. Yang pertama, ada ketimpangan ekonomi. Perbedaan alokasi sumber daya dan pembangunan antara pusat dan daerah menciptakan kesenjangan ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakpuasan. Yang kedua, kurangnya otonomi daerah. Pemerintah daerah merasa kurang memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengelola daerahnya sendiri karena terlalu bergantung pada kebijakan dari pusat. Yang ketiga, kesejahteraan yang timpang. Kondisi kesejahteraan prajurit dan rakyat daerah seringkali tertinggal dibandingkan dengan wilayah pusat, yang menjadi salah satu pemicu ketidakpuasan. Yang terakhir, ada kebijakan politik yang tidak adil, yaitu adanya kebijakan yang dianggap tidak adil atau menguntungkan pihak tertentu dapat memicu konflik dan ketidakpuasan di daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan ancaman disintegrasi. Nah, ancaman disintegrasi ini adalah ancaman terpecahnya suatu negara menjadi bagian-bagian lebih kecil karena hilangnya rasa persatuan, munculnya konflik atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan kata lain, disintegrasi berarti perpecahan, sehingga ancaman disintegrasi adalah segala hal yang bisa membuat negara tidak bersatu lagi. Bentuk-bentuk ancaman disintegrasi. Yang pertama, gerakan separatis adalah kelompok atau daerah yang ingin memisahkan diri dari negara. Yang kedua, konflik antar daerah atau antar suku, yaitu perbedaan identitas yang memicu pertikaian. Ketiga, ketidakadilan pusat atau daerah-daerah merasa tidak diperlakukan adil sehingga muncul keinginan lepas. Keempat, menurunnya rasa nasionalisme, yaitu masyarakat tidak lagi merasa bagian dari bangsa yang sama. Kelima, krisis kepercayaan kepada pemerintah. Masyarakat tidak percaya pada sistem negara. Ancaman disintegrasi akibat ketidakseimbangan. Yang pertama, pemberontakan. Ketidakpuasan akibat ketidakseimbangan ini dapat memicu gerakan pemberontakan daerah, seperti pemberontakan PRI, peserta yang menuntut otonomi daerah yang lebih adil, serta pemberontakan TII yang menuntut negara Islam. Yang kedua, konflik sosial. Ketimpangan dapat memperburuk konflik sosial, agama, dan etnis di berbagai daerah. Yang ketiga, kekerasan. Ketidakpuasan yang terus-menerus bisa berujung pada kekerasan dan konflik fisik untuk pemberebutan sumber daya atau menuntut hak. Yang keempat, hilangnya persatuan. Terjadinya berbagai konflik dan ketidakpuasan agar melemahkan rasa persatuan dan solidaritas nasional yang pada akhirnya mengancam keutuhan bangsa. Dampak ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah. Yang pertama, stabilitas nasional terancam. Ancaman disintegrasi dapat mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di seluruh negeri. Yang kedua, pembangunan terhambat. Konflik yang berkelanjutan akan menghambat upaya pembangunan dan kemajuan di berbagai sektor. Dan yang terakhir ada perpecahan bangsa.
Dalam kasus terburuk, disintegrasi dapat berujung pada perpecahan bangsa yang mengakibatkan hilangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah. Pertama, ada ketidakseimbangan fiskal atau yang disebut juga dengan keuangan. Pertama, ada kesenjangan vertikal, yaitu terjadi ketika penerimaan pemerintah pusat jauh lebih besar dibandingkan penerimaan pemerintah daerah, padahal sebagian besar belanja publik dan pelayanan dasar diserahkan ke daerah. Yang kedua, kesenjangan horizontal merupakan ketimpangan kemampuan keuangan antara daerah otonom. Beberapa daerah kaya sumber daya alam memiliki pendapatan tinggi, sementara daerah lain yang miskin sumber daya memiliki pendapatan rendah sehingga terjadi dispartis pembangunan yang signifikan. Kedua, ketidakseimbangan kewenangan dan pengawasan, yaitu prinsip otonomi daerah memberikan keluasan dalam praktiknya masih sering terjadi intervensi berlebihan atau ketidakjelasan pembagian kewenangan antar pusat dan daerah. Contohnya ada sentralisme kebijakan, yang kedua pengawasan yang berlebihan, ketiga ambiguitas batas kewenangan. Yang ketiganya, ketidakseimbangan sumber daya manusia atau SDM dan infrastruktur. Pertama, ada keterbatasan SDM yang berkualitas, yaitu banyak daerah terutama di wilayah terpencil mengalami kekurangan aparatur sipil negara atau ASN yang kompeten dan terampil dalam mengelola pemerintah dan pembangunan. Yang kedua, dispartis infrastruktur, yaitu ketimpangan pembangunan infrastruktur yang mencolok antara wilayah barat dan timur Indonesia atau antara perkotaan dan perdesaan, menghambat konektivitas dan pemerataan ekonomi. Yang keempat, ketidakseimbangan dalam perumusan kebijakan, yaitu daerah sering merasa kurang didengar atau dilibatkan secara substansi dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat yang berdampak langsung pada wilayah mereka. Yang pertama ada contohnya kurangnya partisipasi daerah, yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat terkadang minim masukan dari pemerintah daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya aplikatif di lapangan. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam bentuk ancaman disintegrasi. Yang pertama, ada ancaman yang berkaitan dengan ideologi. Contohnya, pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tahun 1948. Merupakan upaya pendirian negara komunis dengan tokoh seperti Musso dan Arif Syarifuddin. Contoh yang kedua, pemberontakan TI atau TII pada tahun 1949 hingga 1962. Dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Contoh yang kedua, ada ancaman yang berkaitan dengan kepentingan. Contohnya pemberontakan APRA tahun 1947 dibentuk oleh Raymond Wasterling yang menentang pembentukan APRI di Jawa Barat, ingin mempertahankan negara federal. Contoh yang kedua, peristiwa Andi Aziz pada tahun 1950, tentara dari mantan KNIL yang menolak bergabung dengan TNI di Indonesia Timur dan melakukan pendudukan. Yang ketiga, ada ancaman yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Contohnya pemberontakan PPRI dan Permesta terjadi pada tahun 1957 hingga 1961. Dilatar belakangkan oleh ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap hanya memfokuskan pembangunan di Jawa. Dan yang terakhir, ada ancaman lain yang dapat memecahkan belah bangsa. Contohnya konflik horizontal, konflik yang terjadi antar sesama warga negara seperti tawuran antar pelajar atau perselisihan antar masyarakat. Contoh yang kedua, gerakan separatis, gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara untuk membentuk negara baru. Dan contoh yang ketiga, aksi teror, merupakan aksi teror bersenjata atau aksi terorisme internasional. Dan contoh yang terakhir, keresahan sosial, akibat ketimpangan ekonomi, ketidaksediaan, pelanggaran hak asasi manusia, atau kesenjangan sosial. Sekian.